Ya, ada dua materi. Bisa full screen. Oke, kita lanjut. Maaf tadi gangguan teknis. Ya, mohon maaf sebelumnya saya lagi agak flu. Eh, Nanti kita sesuaikan untuk materi di siang hari ini. Ini
materi yang cukup berat, ya, bukan berat materinya tetapi berat waktunya. Jam segini ini jam sedang enak-enaknya ya, istirahat ya. Kita eh, akan sharing tentang gangguan metabolik pada kasus kritis, dan nanti ada beberapa kasus tentang yang sering kita jumpai klinis sehubungan dengan kasus-kasus penyakit kritis. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad bin Jufan, saya dokter spesialis anestesiologi, konsultan intensive care. Saya jadi kepala ICU di Rumah Sakit Sarjito sejak 2016 sampai sekarang, hampir 10 tahun. Ya, kita di ICU banyak menjumpai problem-problem nutrisi pada pasien intensif ya, yang spesifik dan eh, antar pasien satu dengan yang lain pun berbeda ya. Jadi itulah kenapa kita di salah satu kelengkapan personel ICU kita juga ada ahli dalam bidang nutrisi dan gizi. Kita punya dietitian, ada spesialis gizi klinik juga yang berkolaboratif dalam menangani pasien dalam hal eh, manajemen nutrisi terutama. Jadi memang kita di ICU banyak sekali yang harus kita arrange ya dalam hal penanganan pasien, entah itu selain terapi farmakokinetik untuk antibiotik, kemudian fisioterapi, kemudian keperawatan itu juga salah satu komponen yang penting. Bisa dikatakan lebih dari 80% terapi pasien ICU itu adalah problem atau manajemen perawatan, keperawatan. Bagaimana tenaga yang ada di ICU itu bisa memberikan kecukupan dalam hal eh, apapun ya, dalam hal kebersihan, higienitas, kemudian nutrisi juga itu sangat tergantung juga bagaimana perawat menjembatani atau mendeliverikan instruksi-instruksi dari para DPCP atau petugas yang lain sampai ke pasiennya. Misalnya kita dari medis, dari anestesi memberikan terapi, misalnya antibiotik, antibiotiknya 3 kali 1 gram. Nanti mereka perawat yang menjembatani, ya, yang akan menginterpretasikan terapi kita sampai dengan ke pasien, bagaimana pengenceran obatnya, bagaimana membolus obatnya, dan seterusnya. Demikian juga untuk terapi nutrisi atau terapi gizi juga akan eh, eh, sangat tergantung juga untuk pendeliveriannya oleh perawat, bagaimana mereka menyampaikan regimen yang sudah ada, yang di prescribe diresepkan oleh petugas gizi, entah itu dietitian maupun SPGK, kemudian di em, konversi dalam bentuk sediaan ya, oleh farmasi atau oleh dapur rumah sakit. Kemudian mereka yang perawat ini akan uh, garda depan memberikan regimen tersebut ke pasien. Bagaimana perawat itu eh, ya, menilai apakah pasien ini sudah siap atau belum, kemudian melihat toleransi terhadap pemberian regimen nutrisi yang kita berikan, yang kita adviskan, itu juga mereka akan menjadi ujung tombak di sana. Ya, banyak sekali problematika, tidak hanya masalah gizi, masalah fisioterapi, masalah antibiotik juga banyak yang harus kita urai satu persatu, dan itu memang tidak bisa ditangani oleh satu eh, petugas medis ya. Entah itu konsultan intensive care maupun dokter anestesi atau dokter intensif yang lain ya. Jadi harus di breakdown masing-masing memberikan kontribusi masing-masing. Oke, di gangguan metabolik pada kasus kritis nanti ada beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan, kita sharing bagaimana pasien itu mengalami gangguan-gangguan entah itu dalam regulasi cairan, regulasi gula darah, protein, asam basa, mineral, itu akan berubah tergantung
penyakit yang mereka derita. Oke, jadi sebagai pendahuluan, metabolisme adalah serangkaian perubahan kimia di dalam sel tubuh. Ya. Perubahan kimia, nanti akan ada perubahan bentuk dari nutrisi atau dari gizi yang kita berikan, misalnya karbohidrat dalam bentuk sediaan susu misalnya, nanti kita berikan di bentuk cair, kemudian masuk ke lambung, kemudian nanti akan diurai oleh enzim yang ada di lambung, diurai menjadi senyawa yang lebih kecil lagi, disopsi dan dipakai diliverikan ke seluruh tubuh oleh sel, nanti akan di breakdown lagi menjadi ATP dan seterusnya. Itu merupakan suatu proses metabolisme dan banyak faktor yang mempengaruhi di sana. Ya, nanti ada suhu pasien, kemudian hormon atau mediator-mediator lain yang akan bisa mempercepat atau memperlambat metabolisme ini. Oke, reaksi kimia yang abnormal dalam tubuh nanti akan berwujud sebagai gangguan metabolik. Ya, kita bisa melihat marker dari gangguan metabolik ini dari berbagai cara, dari klinis maupun dari pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang biasanya kita untuk mengevaluasi yaitu gula darah, kemudian fungsi-fungsi hepar, ya, kemudian fungsi organ yang lain, ginjal itu apakah terdampak dari gangguan metabolik itu nanti kita akan pantau ya. Albumin, kemudian apa lagi ya? Kalau yang bersifat lebih detail seperti kadar-kadar asam amino dan lain-lain kita tidak memantau sampai ke sana, tapi kita memantau lihat dari perubahan yang terjadi dari perubahan reaksi kimia yang terjadi di sana. Oke, jadi gangguan metabolik yang sering terjadi pada pasien kritis itu misalnya gangguan pengendalian glikemik. Ya. Hampir setiap pasien di ICU itu pernah mengalami episode hiperglikemik. Ya. Walaupun sebenarnya kita lebih lebih khawatir pasien itu hipoglikemik daripada hiperglikemik. Karena nanti dampaknya sampai dengan gangguan cerebral sampai udem cerebri itu terjadi pada kasus yang hipoglikemik, justru. Oke, kemudian ada abnormalitas asam basa, ya. Ada asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik, asidosis apa namanya, pada tubuh. Untuk kasus yang paling sering untuk gangguan atau abnormalitas asam basa ini yaitu asidosis metabolik yang kita jumpai di pasien ICU. Entah itu karena gangguan di ginjalnya yang menyebabkan sekunderi sehingga menyebabkan asidosis metabolik, atau juga bisa karena penumpukan asam laktat, ya, kasus-kasus shock atau hipoperfusi itu kadar asam laktatnya tinggi melebihi kemampuan tubuh untuk mengkonversi menjadi senyawa lain, maka asam laktatnya tinggi dan menyebabkan asidosis metabolik juga. Atau juga karena mungkin kesalahan atau bisa jadi kesalahan dari segi tenaga medis maupun pasien yang gangguan metabolisme, yaitu asidosis hiperkloremik. Ya. Kalau kita memberikan cairan NaCl terlalu banyak, itu juga menyebabkan asidosis hiperkloremik. Atau mungkin pemberiannya normal, tetapi tubuh pasien ter terkondisi untuk meresorpsi klorida, sehingga cairannya tidak dibuang lewat urin, tertumpuk banyak menyebabkan asidosis hiperkloremik. Atau juga karena eh, problem metabolisme di glukosa, salah satu segmen yang ada di metabolisme glukosa adalah benda keton, itu juga akan menyebabkan asidosis metabolik. Kemudian ketidakseimbangan elektrolit, nah, ini banyak sekali yang terjadi, bisa hipokalemi, hiperkalemi, entah itu primer maupun sekunder. Jadi kadang hiperkalemia itu sekunder terhadap proses yang lain. Misalnya karena tadi asidosis metabolik, ya. Secara otomatis ketika tubuh pasien pada kondisi asidosis metabolik, maka sel tubuh akan merilis atau menyebabkan pergeseran kalium dari intrasel ke keluar sel, jadi menyebabkan hiperkalemia.
Nah, jadi kita tidak mau reaksi hiperkalemia secara langsung, yang lebih penting adalah bagaimana kita memanage acidosis metaboliknya. Kita normalkan asam basanya, nanti otomatis terjadi keseimbangan dari elektrolitnya. Ya, keseimbangan elektrolit yang lain, hipernatremi, hiponatremi, itu juga sering terjadi. Em, Apalagi ya, yang elektrolit apa ya sekali yang bisa kita pantau pada pasien kritis. Ya, ini adalah eh, hal-hal yang menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme ya, bisa karena stres karena infeksi, atau kombinasi dari satu atau dua di antaranya. Jadi kita di ICU itu ada yang namanya surgical ICU, ada yang namanya medical ICU. Kalau kita di SICU di eh, yang lokasinya di gedung beras sentral, yaitu adalah untuk ICU surgical. Jadi pasien-pasien yang kita manage di sana menggambarkan gambaran eh, metabolisme yang khas untuk pasien-pasien trauma atau pembedahan atau surgery ya. Berbeda dengan eh, pasien-pasien yang di MICU, di medical ICU yang berada di gedung belakang ya, di gedung diklat ya, di lantai 2 itu mereka lebih ke arah problem infeksi yang menyebabkan gangguan metabolisme apapun ya, entah itu metabolisme cairan, metabolisme elektrolit maupun glukosa dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya entah itu trauma, pembedahan ataupun infeksi itu prosesnya seperti ini ya. Kira-kira ada gangguan di eh, hormon-hormon ya, ini epinefrin, norepinefrin, sympathetic drive. Ini bisa karena nyeri, bisa karena ya suatu kondisi yang stres yang eh, apa namanya, kalau stres itu tertekan. Jadi kondisi yang menyebabkan perubahan dari kondisi awal yang tidak fisiologis, yaitu suatu stresor. Dia akan merilis epinefrin. Pasien tidak bisa tidur, epinefrinnya naik, yaitu stresor. Atau nyeri ya, ini yang trauma dan pembedahan itu problem utamanya salah satunya adalah nyeri. Entah itu nyeri karena penyakitnya maupun karena proses tadi pembedahannya di post op dijahit. Jadi kalau usus buntu itu nyeri di visceral, di ususnya, di appendicitisnya. Tapi ketika sudah dioperasi, nyerinya berubah menjadi nyeri di kulit, ya di jahitan eh, bekas operasinya. Itu nyeri yang ya, luar biasa ya. Jadi kalau pasiennya itu batuk atau bersin, itu peritoneumnya ketarik, itu nyeri sekali. Jangankan batuk atau bersin ya, ketawa aja nyeri itu. Kalau dipakai jalan juga sambil bungkuk-bungkuk gitu ya, karena memang tarikan-tarikan jaringan saraf simpatisnya akan rilis ya di sana, menyebabkan uncontrolled metabolisme dan seterusnya. Nanti ada perubahan di energi expenditure, kemudian penggunaan substrat glukosa, protein dan semuanya itu akan terganggu juga. Dan nanti juga akan mengubah body composition, termasuk cairan tubuh juga akan terpengaruh di sana. Ya, kemudian dari segi selain apa hormon-hormon tadi juga em, mediator-mediator kimiawi seperti cytokines dan lain-lain inflammatory mediator juga akan rilis. Dia menyebabkan gangguan-gangguan di katabolisme, kemudian resistance to anabolic signals ya, proses penyembuhan juga akan terganggu di sana ya, karena ada infeksi dan nyeri tadi. Kemudian eh, 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 di sel lemak
juga karena di khusus kondisi sistemik itu berasal dari oke, sempat terlempar. Oke, kembali ke ini ya. Di gastrointestinal itu banyak sekali mediator-mediator yang tersimpan di sana ya, di sel mas di dinding uh, gastrointestinal, dan ketika terjadi kondisi shock ya, kondisi hipoperfusi, maka akan rilis, akan lepas itu uh, mediator-mediator inflamasi dan uh, beredar ke seluruh tubuh menyebabkan gangguan di organ lain. Ya, itu teori pertama ya. Teori kedua dulu yang kita sebut sebagai translokasi bakterial. Jadi mukosa usus itu akan melebar dan bakteri lumen ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh ya. Jadi ada teori translokasi dan ada teori eh, itu penyebaran lewat cytokines. Ya. Oke. Kemudian kita ke respon metabolik terhadap stres. Respon metabolik itu merupakan suatu respon adaptif ya. Bagaimana tubuh akan memberikan counter, bagaimana akan penyesuaian tubuh terhadap perubahan metabolik terhadap stres. Respon metabolik pada penyakit kritis berupa peningkatan ketersediaan substrat energi, jadi perlu energi yang lebih untuk survive ya, untuk aktivitas saraf, kemudian untuk penyembuhan luka, untuk ya overall untuk melawan kuman itu membutuhkan substrat energi yang banyak. Kemudian terjadi perubahan jalur produksi energi dan penggunaan substrat energi yang alternatif. Ketika substrat utamanya sudah habis atau menipis, maka akan terjadi pengerahan sumber substrat dari yang bentuknya lain. Itulah kenapa pada pasien-pasien yang sakit lama, yang berjuang lama melawan penyakitnya itu kecenderungan jadi kurus, menjadi habis badannya karena itu terjadi pembongkaran protein, kemudian cadangan-cadangan energi yang lain lemak dikerahkan untuk menghasilkan. Oke, katabolisme yang tidak terkendali dan resistensi terhadap sinyal anabolik ya, karena kalau misalnya problem utama dari penyakit itu belum tertangani dengan baik, infeksi kuman yang masih ada di tubuh em, belum mati oleh antimikroba, maka katabolisme jadi tidak terkendali, bongkar terus, dan resistensi terhadap sinyal anabolik ya. Harusnya proses recovery, tapi karena penyakitnya masih berjalan, maka sinyal anabolik, sinyal penyembuhan itu menjadi tidak direspon oleh tubuh. Dan kita tahu ada F phase dan flow phase pada proses adaptasi ini. Kalau F phase ini adalah terjadi segera setelah cedera, bisa 12 atau jam atau lebih, tergantung keparahan dari penyakit, tergantung umur pasien, tergantung status gizi pasien, dan seterusnya. Terjadi hipoperfusi dan penurunan aktivitas metabolik bentuk shock. Oke, kemudian terjadi pelepasan katekolamin, terutama norepinefrin, yang akan berefek pada kerja jantung. Dan di sini juga muncul hiperglikemia pada awal-awal adaptasi terhadap proses gangguan metabolisme. Oke, berikutnya adalah flow phase. Ini ketika F phase itu sudah terlewati, maka terjadi proses mulai recovery ya, terjadi hipermetabolisme, output jantung tinggi, kemudian delivery oksigen menjadi normal. Normal. Ya, ini durasinya bisa tergantung derajat keparahan pasien, kemudian keparahan penyakit, dan kemunculan infeksi. Kadang terjadi infeksi sekunder yang harusnya recovery menjadi terjadi infeksi kembali dan seterusnya. Oke, ada komplikasi yang lain ya, kadang seperti itu. Pada pasien-pasien pembedahan,
Yang kita khawatirkan adalah nanti muncul atau didombalangi oleh penyakit nosokomial yang disebabkan oleh kuman-kuman yang KTP-nya adalah KTP rumah sakit. Dia memang sudah sehari-harinya berkeliaran di rumah sakit, kuman tersebut eh, tahan tubuh eh, pasien itu dia menjadi infeksi sekunder, infeksi ya. Di flow phase ini eh, puncak bisa terjadi sampai 3-5 hari. Eh, Terjadi peningkatan pelepasan insulin, kemudian juga eh, cek- ya, peningkatan katekolamin, glukagon, kortisol, dan hormon-hormon yang lain terjadi penyesuaian ya, peningkatan aktivitas, ada juga yang mendepres fungsi katabolisme. Ya. Di sana terjadi keseimbangan antara eh, eh, pembongkaran dan penyusunan substrat energi. Dan idealnya ya gambar eh, yang diharapkan ya seperti ini ya. Ketika phase dia akan terjadi penurunan dari energi demand, kemudian flow phase dia recovery akan terjadi peningkatan dari energi demand dan gambar seperti ini. Tapi tidak, kadang tidak seperti ini semanis ini ya gambarnya. Kadang dia phase terus lama gitu. Karena ada infeksi, karena umurnya sudah tua, dia berulang kali sakit, kemudian ada premorbid yang lain, misalnya gangguan ginjal atau gangguan liver atau mungkin stroke yang berulang. Jadi efeknya jadi panjang lama. Saking lamanya kadang tidak survive dan tidak pernah masuk ke fase flow phase. Kalau yang gambaran ideal seperti ini pada kasus-kasus yang memang mungkin pasien masih muda, kemudian eh, tidak ada premorbid yang lain, ya. Kita menjumpai recovery yang cepat pada pasien-pasien seperti itu. Oke, perubahan metabolisme yang terjadi di sana ada gangguan hormonal, mobilisasi asam amino, asam lemak untuk produksi energi yang harusnya dari karbohidrat sebagai sumber utama, tapi karena kebutuhan yang tinggi maka bisa memobilisasi dari asam amino maupun asam lemak. Oke, kemudian sintesis protein untuk produksi hormon fase aktif menjadi salah satu tugas dari eh, substrat protein adalah untuk pensuplai atau sebagai bahan baku dari hormon dan mediator-mediator imun. Jadi kita harus meningkatkan kebutuhan eh, protein atau suplai protein pada pasien yang memang sedang recovery. Kecuali kalau memang ada eh, premorbid yang lain yang memang harus kita menurunkan kebutuhan protein. Ya, misalnya pada pasien dengan gangguan ginjal, ya kita harus menurunkan eh, suplai atau suplementasi dari protein. Oke, ketika proses katabolik protein melebihi proses anaboliknya, pembongkarannya lebih tinggi daripada proses anaboliknya, maka akan terjadi kehilangan protein, kemudian keseimbangan nitrogen negatif, penurunan simpanan lemak juga karena akan ada mobilisasi metabolisme ya, sampai ke simpanan lemak juga eh, akan dibongkar ya. Terjadi perubahan komposisi tubuh dan pembesaran kompartemen air ekstraseluler. Kita tahu bahwa
protein, salah satu bentuknya atau wujudnya adalah albumin, itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan air atau tekanan osmotik plasma. Kalau albumin tersebut berkurang karena suplai protein yang berkurang, maka fungsi mempertahankan cairan ke intravaskular juga akan terganggu sehingga terjadi udim atau pembesaran kompartemen air ekstraseluler. Dan udim ini sendiri uh, dampaknya juga banyak, ya, akan mengganggu integritas kulit, kemudian penyembuhan luka juga akan terganggu, resiko untuk dekubitus, kemudian juga gangguan terhadap oksigenasi, ya. Kalau udemnya banyak sampai ke paru-paru, udem paru, itu akan terjadi hipoksemia, ya, karena oksigen dari luar tidak bisa menembus paru-paru karena ada cairan di interstisial paru, udem paru. Oke, metabolisme glukosa dan protein. Di sana pemecahan protein menjadi asam amino dan dibawa ke hepar menjadi gluconeogenesis, ya, disusun atau dibentuk menjadi cadangan di sana. Kemudian melalui metabolisme anaerob masuk ke produksi laktat dan Cori cycle, ya. Ini detailnya bisa dilihat di Cori cycle dan aerob glycolysis yang ada di tabel ini. Ya. Ini orang biokimia ini yang bisa menjelaskan detail seperti ini. Oke, untuk cairan dan elektrolit, bagaimana respon tubuh terhadap hipovolemia ketika intake cairan berkurang, ya, pada pasien yang, ya, tadi penurunan kesadaran atau infeksi, terjadi hipovolemi, maka responnya adalah terjadi produksi antidiuretik, ya, sesuai namanya, ya, antidiuretik hormon. Dia mencegah ginjal untuk antidiuretik, untuk bagaimana caranya supaya air itu tidak dikeluarkan dari ginjal, antidiuretik. Sehingga cairan itu diresorpsi kembali dari sel-sel ginjal masuk ke pembuluh darah. Nah, sehingga tidak terjadi hipovolemia yang berkepanjangan. Nah, nanti kalau gangguan produksi jadi pada pasien yang hipovolemia, eh, tidak ada respon untuk resorpsi itu, maka dia akan lebih berat kondisi hipovolemianya. Oke, ADH antidiuretik hormon ini memacu resorpsi air di ginjal. Nah, ini ada efek aldosteron juga, resorpsi natrium, bikarbonat. Kita tahu bahwa air itu berjalan atau bergandengan dengan natrium. Kalau ini natriumnya direabsorpsi, ditarik kembali dari ginjal ke pembuluh darah, maka otomatis juga cairan atau air akan tergandeng, ya, terikat oleh natrium ini masuk ke pembuluh darah. Oke, ini natrium bikarbonat bisa memicu alkalisis metabolik. Ini kasus yang relatif jarang, alkalisis metabolik. Kita seringnya malah jumpanya asidosis metabolik. Dan untuk respon endokrin, ada banyak hormon yang terpengaruh oleh stres ini, ya, untuk suatu kondisi kritis pasien, yaitu misalnya gangguan di aksis hipofisis pituitari adrenal, ya, hiperkortisolisme, kemudian ketiga peningkatan kurus hormon, peningkatan prolaktin, respon endokrin terhadap suatu stres, ya. Selain endokrin juga ada respon inflamatorik dari PMN, polimorfonuklear dan makrofag akan menyebabkan pelepasan sitokin pro-inflamatorik juga sana, TNF alpha, interleukin 1 beta, interleukin 6, IL-8 rilis, kemudian ada pelepasan NO oleh berbagai tipe sel, ya, di sana menyebabkan gangguan atau keseimbangan dari pro-inflammatory dan anti-inflammatory enzim atau cytokines, ya, di sana. Untuk yang anti-inflammatory itu IL-4, interleukin 4, 10, 13, dan seterusnya. Sedangkan yang pro-inflammatory ini yang lebih populer, ya. Interleukin 1, TNF, alpha, interleukin 8, 6, ya, sebagai penyumbang terhadap kondisi sepsis atau SIRS. Oke, berikutnya
Untuk respon imunologis, mediator proinflamator ini mendukung aktivitas limfosit T dan B melawan patogen, ya dia bertugas untuk menghilangkan kuman atau mengcounter terhadap infeksi. Ya, respon yang muncul di sana menaikkan suhu tubuh ya karena ada inflamasi, menaikkan suhu tubuh, kemudian menghasilkan substrat oksidan yang akan bekerja atau memberikan dampak terhadap jaringan yang lain. Ini sebenarnya merugikan bagi host atau bagi pasien sendiri ya. Dan jangka panjang bisa menyebabkan SIS ya, systemic inflammatory, dan akhirnya bisa menyebabkan MODS ya, multi organ dysfunction syndrome. Oke, untuk glukosa sendiri, sebenarnya glukosa adalah sumber utama energi ya. Karena ada respon stres, maka terjadi pergeseran dari anabolik menjadi katabolik dan peningkatan penggunaan energi ya. Tadi salah satunya untuk recovery itu membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian peningkatan kebutuhan energi ini mobilisasi simpanan nutrisi dalam bentuk glikogen ya, di hepar dan di otot. Kemudian ada juga gluconeogenesis yang membentuk glukosa dari substrat yang lain. Oke, glukosa dalam keadaan kenyang, nasi glukosa akan dioksidasi untuk energi ya, sebagian kalau sudah cukup untuk kebutuhan energi sehari-hari, maka sebagian disimpan dalam otot dan hepar sebagai glikogen. Sebagian lain ini kan hepar dan ya, kemampuan eh, menyimpan atau kapasitasnya itu bisa maksimal. Maka kalau sudah maksimal glikogen di otot dan hepar, maka glukosa kelebihan glukosa ini akan disimpan dalam bentuk adiposit atau sel lemak. Itulah kenapa kalau kita banyak makan nasi, minum es teh manis, kemudian apalagi boba, ya itu kan glukosanya tinggi sekali. Apalagi ya kalau merek banyak yang tinggi tinggi glukosanya. Susu kental manis ya, SKM itu kan glukosanya tinggi sekali. Itu yang kepakai sebagai energi sedikit sekali. Yang sisanya nanti akan disimpan dan ada yang sampai ke deposit, sehingga menjelaskan ya kenapa orang yang banyak minum boba itu depositnya banyak atau gemuk, ya, gemuk lemak. Ya karena saking tingginya dan yang kepakai sedikit, maka ya telah banyak disimpan. Beda kalau anak-anak itu ya, kalau habis ter terekspos glukosa, makan permen atau sesuatu yang manis, ya, dia akan gerak terus, lari sana lari sini teriak-teriak. Nah, sehingga dioksidasi menjadi energinya banyak, sehingga tidak menyebabkan kegemukan ya. Anak-anak lebih lebih pintar daripada orang dewasa dalam memanage glukosa. Kemudian glikolisis glukosa menghasilkan piruvat ini sebagai nanti akan menghasilkan produksi ATP, dan ATP ini adalah ya bensinnya atau apa namanya, penggerak dari aktivitas sel seluruh tubuh, entah itu berpikir, berpikir butuh ATP banyak. Kemudian mencegah kita selalu terjaga, tidak ngantuk, itu ATP, membutuhkan ATP. Ini kita lagi berjuang memproduksi ATP jam segini karena suplainya sudah mulai habis, yang bagian puasa jam lemes-lemes ya. Oke, kemudian keseimbangan antara glukagon dan insulin, ada hormon yang menyimpan glukosa, ada yang membongkar cadangan glukosa, menyebabkan produksi glukosa juga ada. Jadi ada keseimbangan antara glukagon. Oke, kalau glukosa itu dalam itu, maka insulin sirkulasi rendah dan bisa diuptake oleh jaringan maupun tadi ya otot dan lebar dalam kecepatan 8 sampai 10 gram per jam. Dan kadar glukosa ini diregulasi dengan ketat oleh tubuh kita. Oke, berikutnya kalau kondisi lapar bagaimana ini glukosa, ini penggunaan glikogen dari hepar dan otot ya. Jadi cadangan glukosa dalam bentuk glikogen itu dibongkar dari hepar dan otot, diurai menjadi glukosa lagi. Belum terjadi peningkatan gluconeogenesis ya, selama
cadangan glikogennya banyak, heparnya bagus, ototnya bagus, maka tidak terjadi gluconeogenesis, ya, menciptakan glukosa dari senyawa yang lain. Jika glikogen habis, ini tadi baru terjadi deaminasi asam amino, kemudian pengurangan lemak, ya, itu sebagai respon. Oke, respon stres. Oke, respon stres, perubahan metabolisme karbohidrat nanti menyebabkan hiperglikemi, kemudian peningkatan uptake dan penggunaan glukosa perifer, ada supresi glucogenesis. Ini sebagai respon terhadap gangguan metabolisme tadi. Peningkatan hormon katabolik glukagon, epinefrin, dan norepinefrin. Ini hormon-hormon yang berperan terhadap respon stres terhadap senyawa atau karbohidrat. Oke, hiperglikemi ini sering terjadi karena situasi stres, ya tadi respon terhadap nyeri, terhadap infeksi juga menyebabkan hiperglikemi. Ini hiperglikemi ini memicu gangguan cairan elektrolit, ya, karena pasien DM itu kan poliuri, polidipsi, ya. Urinnya banyak sekali, airan atau air, dan juga ketika glukosa dibuang lewat urin, maka dia bisa ikut mengikuti dari glukosa, ya. Peningkatan resiko infeksi, ya, hiperglikemi, karena kita tahu bahwa glukosa atau gula itu mediator untuk pertumbuhan bakteri yang baik, ya. Makanan enak buat bakteri untuk berproliferasi. Oke, pelepasan hormon kontrareflektif dan sitokin. Kemudian pada intensive care di ICU juga ada pengendalian glikemik ketat untuk bertujuan menurunkan morbiditas dan mortalitas. Kita tahu bahwa di pasien-pasien intensif, pasien kritis itu eh, kalau glukosanya selalu tinggi, dia akan lebih lebih dekat, lebih lebih banyak mortalitasnya, dan untuk morbiditas seperti length of stay di ICU, kemudian lama di um, mechanical ventilation, itu juga menjadi lebih. Oke, target gula darah yang direkomendasikan antara 80 sampai 120. Kadang kita bisa aman sampai 180, karena kalau kita mentarget terlalu tight, terlalu ketat seperti ini, kadang resikonya adalah hipoglikemi. Oke, berikutnya adalah re-feeding syndrome. Ini terjadi karena pergeseran respon tubuh dalam produksi energi dari lemak yang tersimpan ke karbohidrat. Jadi re-feeding syndrome ini dulu terkenal ketika pasien dari tentara Jepang yang dikirim ke luar negeri, ke Cina kalau nggak salah, itu kembali dari medan perang ke, ke kampung halamannya atau ke camp, kemudian makan banyak. Setelah makan banyak, justru banyak yang cardiac arrest, ya, karena re-feeding syndrome ini. Kadar glukosa naik, insulin serum naik, perubahan elektrolit terhadap termasuk fosfor, magnesium, kalium menjadi terjadi pergeseran, dan elektrolit ini dibutuhkan jantung untuk kontraksi, sehingga bisa sampai dengan aritmia, ini sampai cardiac arrest. Oke, untuk protein sendiri, eh, malnutrisi protein bisa menyebabkan gangguan fungsi imun, oke, dan MODS. Kemudian hipermetabolisme berhubungan dengan proteolisis. Infus asam amino dapat memperbaiki sebagian kecepatan sintesis protein. Ya, tapi kecepatan katabolisme protein tidak berubah, ya. Ada banyak sekali asam amino yang karakteristiknya beda-beda, ya. Jadi keseimbangan nitrogen pada pasien kritis, nitrogen balansia menjadi negatif, eh, menunjukkan suatu kondisi yang hipermetabolisme dan suatu katabolik, ya. Oke, pemberian intake 1,5 gram per kilogram per hari dapat memperbaiki keseimbangan nitrogen. Nah, tergantung kasusnya. Kalau kasus-kasus seperti luka bakar, kemudian sepsis, itu membutuhkan intake nitrogen yang yang lebih banyak lagi. Ya, nih luka bakar, ya, severe burns, itu nitrogen balance-nya 380 plus minus 70, ya, kebutuhan proteinnya untuk ini 70 kg sekitar 18 sampai plus minus 6. Oke, asam amino esensial ada beberapa yang kita kenal, ya, glutamin, cysteine, arginin, taurin, ya. Untuk glutamin sendiri, ini ada yang kemarin
digembor-gemborkan untuk membantu penyembuhan luka pada pasien sepsis, ya, masih dalam bentuk penelitian. Oke, cysteine ini pada pasien yang penyakit hepar dan prematur itu kadarnya rendah, merupakan antioksidan kuat. Ya. Arginin, imunomodulasi untuk imun, ya. Taurin, ya, ini stabilisasi membran, potensial membran, ya, untuk pembentukan asam lambung dan seterusnya. Untuk lipid sendiri, ada banyak tipe di sana. Untuk lipid ada yang saturated, ada yang monounsaturated, ada yang polyunsaturated. Kemudian untuk short chain-nya ada yang macam-macam ini, asetik, propionic, dan seterusnya. Untuk yang saturated, medium chain, dan long chain juga ada jenis-jenisnya di sana. Jadi kalau ada yang nanyain bedanya misalnya fish oil dengan lemak yang lain apa, ini dari kokoa, ini ada penyebab atau penghasil dari lemak juga. Palms, coconut, ya, ini yang medium chain dan saturated. Oke, yang omega 9 monounsaturated itu contohnya oleic dan palmitoleic. Fungsi lipid sendiri ini cukup besar, intake-nya harus di atas 9,3 kilokalori per gram. Ini ada esensial asam asam lemak, ya. Kemudian liposoluble vitamin ADK, ya, fungsi-fungsi lipid banyak sekali di sini. Membentukkan energi, ya, seperti itu. Untuk transport lipid sendiri bisa dalam bentuk asam lemak bebas atau kilomikron atau lipoprotein. Ya, hepar membentuk VLDL untuk transport menuju jaringan lemak. Dia ada metabolisme, ada proses distribusi, dan seterusnya. Ini lipid seluler sebagai sumber energi, ya, bisa jadi sumber energi, bisa sebagai sintesis fosfolipid membran seluler dan organela, ya, dan fungsi-fungsi lain. Oke, gangguan lipid pada pasien kritis sering mengalami gangguan asupan, ya, intake jelek atau penurunan nafsu makan. Nah, ini menyebabkan intake lipid menjadi berkurang. Oke, ini kondisi-kondisi jadi, ya, sitokin seperti TNF alpha dan 1 beta dan 6 meningkat pesat pada pasien kritis. Sedangkan nutrisi lipid untuk pasien kritis bisa dilihat di sini. Diet enteral memiliki konsentrasi lipid variasinya antara 1,5 gram sampai 93. Ini banyak regimen yang bisa kita pilih di sana. Emulsi lipid seharusnya mensuplai 15 sampai 40% intake kalori. Jadi tidak banyak-banyak karbohidratnya, tapi lipid juga perlu diperhitungkan cukup banyak sampai dengan 40%. Oke, saya rasa itu untuk sesi pertama. Ya, sebelum masuk ke sesi kedua, saya siapkan dulu untuk slide-nya. Oke, kita break ini sekitar 5 menit. Ya. Kita mulai kembali untuk yang topik kedua, yaitu kasus-kasus penyakit kritis. Ya, nanti kita lihat ada beberapa varian kasus kritis yang sering kita jumpai. Nah, kalau mau kita mulai satu persatu, memang banyak sekali kasus di intensive care. Kita nanti mungkin bisa ambil beberapa yang sering kita jumpai dan juga yang ada dampak atau ada kepentingan intervensi gizi yang khusus di sana. Ya. Oke, kasus pertama yang sering kita jumpai adalah shock, ya, dengan berbagai mekanisme. Sebenarnya shock itu sendiri merupakan gangguan dari delivery oksigen, ya. Bagaimana organ-organ di tubuh itu semuanya bisa bekerja dengan baik untuk uh, mendeliverkan oksigen, ya. Di sana ada fungsi jalan nafas, ya, mulai dari mulut sampai dengan trachea sampai dengan
bronchus, bronchioles, dan seterusnya sampai dengan alveoli. Kemudian nanti ada fungsi dari jaringan paru, ya, bagaimana eh, eh, bisa mempengaruhi eh, pengiriman oksigen dari alveoli masuk ke pembuluh darah. Kemudian nanti ada pembuluh darah sendiri, ada darah sendiri, ada hemoglobin. Kemudian ada eh, eh, jantung ya sebagai pumpnya, sebagai pompa. Jadi oksigen itu kalau sudah masuk darah dia belum tentu bisa berfungsi dengan baik kalau belum dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh ya, ke semua sel yang dibutuhkan. Oke, dan akhirnya kembali lagi ya dari jantung, dari sel ke kapiler, kemudian ke vena, ke paru-paru lagi dibuang dan seterusnya. Itu kalau ada salah satu hambatan di proses itu maka terjadi namanya shock. Jadi tidak selalu bahwa shock itu adalah suatu kondisi yang hipotensi. Jadi tidak similar antara shock dan hipotensi. Kalau hipotensi itu merupakan suatu tanda dan gejala shock itu memang benar, ya. Tapi bukan eh, eh, harus kita identikan 100% bahwa yang namanya shock itu adalah tensinya turun. Kadang ada kondisi yang tensinya normal tapi pasiennya shock. Itu namanya warm shock. Ketika tubuh bisa me- mengkompensasi, me- apa namanya, mengcounter hipotensi, tetapi dia masih kondisi shock bisa jadi. Oke, terjadi hipoperfusi jaringan global ya, dan asidosis metabolik ya. Dampaknya dari ketika hipoperfusi maka metabolisme tubuh yang aslinya aerob menjadi anaerob, sehingga salah satu dampak dari metabolisme anaerob adalah penumpukan dari asam laktat. Nah, nanti asam laktat ini yang akan menyebabkan um, asidosis metabolik ya, gangguan asam basa. Oke, tipe shock sendiri secara klasik ada beberapa, kita golongkan menjadi em, 4 saja yang sini ya, hipovolemik, obstruktif, distributif, dan kardiogenik. Untuk shock hipovolemik sendiri bisa karena surgical, bisa karena medical. Problem hipovolemik medical misalnya pada pasien dengan diare atau dehidrasi yang lain, intake-nya jelek itu eh, karena medical. Tapi kalau yang surgical misalnya pada pasien dengan kecelakaan ya, pada yang trauma, pasien operasi besar yang perdarahannya banyak, itu adalah shock hipovolemik yang surgical, yang bisa diselesaikan oleh surgical, oleh pembedahan. Oke, kemudian shock obstruktif, bentar ya, habis ini jangan apa lagi. Nah, ya. Oke, shock obstruktif ini karena gangguan dari pompa jantung, bisa karena ada penumpukan cairan di sekitar jantung ya, efusi perikard, atau mungkin karena hal yang lain, karena eh, pneumotorak misalnya, itu menyebabkan shock obstruktif. Ketika jantung dalam memompakan darah itu dia terobstruksi, terhambat pengembangan dan kontraksinya. Ada lagi shock distributif ya, ini sesuai namanya, ini namanya itu bisa menjelaskan patofisiologi maupun nanti terapinya juga. Shock distributif ya, gangguan di distribusinya. Misalnya ini pada pasien yang sepsis, ya. Pasien sepsis itu vasodilatasi di seluruh tubuh. Jadi terjadi gangguan distribusi dari cairan. Ini berikutnya adalah shock kardiogenik ya, sesuai namanya kardiogenik, dia problemnya di kardiak, di jantungnya. Misalnya pada pasien dengan infak miokard ya, karena serangan jantung, sehingga habis itu kekuatan kontraksi jantung jadi terbatas ya, menyebabkan gangguan atau shock yang tipe kardiogenik. Oke, untuk klasifikasi shock ini bisa karena kardio outputnya rendah ya, misalnya pada pasien shock hipovolemik dan kardiak, atau yang resistensi perifernya rendah, shock neurogenik, shock vasogenik, ini yang masuk ke kategori shock distributif tadi. Ini shock neurogenik ini seringnya kita jumpai pada pasien cedera servikal, jadi patah di lehernya. Eh, Bisa jatuh dari pohon, jatuh dari kuda. Ada artis terkenal di luar negeri itu namanya Christopher Reeve. Kalau mungkin yang generasi agak lama yang tahu Christopher Reeve, dia pemeran Superman episode yang awal dulu.
dia naik kuda, jatuh dan patah lehernya. Sehingga terjadi ini shock neurogenik ini. Kalau shock yang vasogenik bisa karena shock sepsis ya karena kuman, atau shock anafilaktik ini karena biasanya karena alergi yang em, cepat ya, biasa karena penyuntikan antibiotik yang tidak tidak dites, jadi dia tidak dites alergi atau diberikan biasanya ini shock anafilaktik. Atau kadang shock anafilaktik ini juga karena toksin ya, sengatan lebah karena gigitan serangga, kalajengking, ular. Ya. Toksin-toksin itu bisa menyebabkan shock anafilaktik juga. Ya, ini yang masing-masing tadi penjelasannya. Shock hipovolemik karena volume darahnya yang rendah. Ya, bisa karena perdarahan tadi, trauma, gastrointestinal loss, diare, muntah-muntah, sehingga cairannya banyak yang hilang, maka menyebabkan shock hipovolemik ini. Kemudian postpartum juga ini kadang pasien-pasien yang kontraksi uterusnya jelek ya, bisa karena malnutrisi, bisa karena mungkin ada eh, eh, miom atau ada sesuatu yang menyebabkan kontraksi uterusnya, rahimnya terganggu yang menyebabkan perdarahan di postpartum. Ini sering kita jumpai terutama pada partus-partus yang di perifer ya, di dukun bayi ya, dukun melahirkan. Dukun melahirkan itu manajemen dari persalinan yang kurang bagus menyebabkan perdarahan banyak, itu juga sering kita jumpai. Atau luka bakar ya, ini karena kulit terbuka dan penguapan ya, salah satu tujuan kulit kan, fungsi dari kulit kan untuk mengatur penguapan kulit ya, tapi kalau dia kulitnya udah hilang, udah kena luka bakar, maka penguapan dari tubuh jadi lebih banyak sekali, dan menyebabkan shock hipovolemik ini. Diare, muntah tadi, perspirasi berlebihan ya karena keluarnya uap air dari nafas yang cepat, misalnya pada pasien pneumonia, pasien yang exercise berlebihan, yang ngos-ngosan naik gunung misalnya, itu nafasnya cepat sehingga uap air juga banyak yang keluar dan menyebabkan shock hipovolemik. Oke, penanganannya untuk treatmentnya menangani etiologi mendasarinya ya tadi, misalnya kalau trauma ya kita harus kontrol bleeding, perdarahannya di stop. Kalau operasi ya harus kontrol bleeding di sana. Kalau muntah-muntah nanti diberikan obat-obatan anti diare juga, antibiotik untuk kumannya, dan seterusnya. Untuk etiologi mendasari ditangani dulu. Kemudian berikutnya mengganti volume yang hilang ya, di infus, gampangnya gitu kan, pasang IV lain, di loading cairan. Eh, Kalau pasiennya masih bisa minum banyak, bisa diberikan lewat minum. Misalnya pada pasien ini diare muntah ini, kalau dia masih minumnya masih banyak, aman, tidak akan terjadi dehidrasi. Support tekanan darah juga diperlukan ya. Ini perlu obat-obatan tertentu yang bisa membantu untuk menaikkan tekanan darahnya. Oke, shock kardiogenik karena problem jantung, atau jantungnya tidak bisa memompa darah secara adekuat, secara memadai, bisa kerusakan dari otot jantungnya, katup-katupnya, atau aritmia ya, kadang jantungnya itu normal tapi aritmia, ritme atau detak jantungnya itu tidak teratur, maka itu juga bisa menyebabkan shock kardiogenik. Penanganannya tadi, penanganan etiologi mendasari ya, kalau memang karena gangguan kerusakan seperti ruptur katup ini, katup-katup jantungnya itu sobek misalnya, maka harus di open heart ya, dibuka dan dijahit. Oke, kemudian stimulasi otot jantung ini untuk yang ini seperti AMI, seperti akut myocardial infarction, ini perlu diberikan obat-obatan yang bersifat menstimulasi untuk memperkuat kontraksi otot jantungnya. Mengoptimalkan cairan dan tekanan darah. Oke. Untuk shock obstruktif, gangguan pemompaan karena emboli, tamponade, pneumothorax, ya, masalahnya di mana kita harus cari. Ini biasanya hal-hal yang bersifat surgical ya. Emboli paru ini bisa disembuhkan atau diterapi dengan embolektomi ya, dijepit embolinya, ditarik. Kemudian tamponade ini dengan jarum ya, dipangser dan disedot cairannya.
tension pneumotoraks juga dengan jarum atau pisau itu untuk merilis dari tension pneumotoraksnya. Oke. Kemudian berikutnya shock vasodilatorik atau distributif, defisiensi volume relatif terhadap hilangnya tonus vaskuler. Jadi sebenarnya volume di dalam tubuh pasien itu darahnya itu tidak berkurang, tapi karena tonus vaskulernya, dinding pembuluh darahnya itu menjadi melebar, maka seolah kantongnya yang menampung cairan itu menjadi lebih luas, sehingga terjadi shock vasodilatorik atau distributif. Ya, bisa karena sepsis, anafilaksis, keracunan obat, dan seterusnya. Oke, ya ini kondisi-kondisi berdasarkan keparahannya, mulai dari septic shock, sepsis, tambah dengan PICS ya, persistent inflammation, immunocompression, dan katabolisme. Nanti kita bisa menyesuaikan untuk intervensi diet di sana. Ya, kalau memang masih septic shock, kita tidak memberikan nutrisi secara enteral, kita berikan nutrisinya secara parenteral. Kemudian pada kondisi-kondisi yang sepsis dengan organ dysfunction dan SOFA score-nya lebih dari 2, sequential organ failure assessment ya, SOFA score lebih dari 2, maka bisa diberikan kalori yang bertahap meningkat, lebih banyak proteinnya nanti, ya bertahap meningkat. Kemudian nanti ketika jatuh ke fase recovery yang panjang setelah fase akutnya terlampaui, maka harus diberikan nutrisi yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa selain nutrisi karbohidrat, protein, kemudian lemak juga perlu hal lain seperti vitamin dan trace elemen. Ini yang kadang kita lupakan, trace elemennya untuk antioksidan, untuk bahan baku dari berbagai hormon mediator itu ada trace elemen ini, zinc, selenium, dan seterusnya. Masalahnya kadang vitamin dan trace elemen ini sediaan obatnya tidak dijamin oleh BPJS. BPJS kan tidak banyak yang di ACC untuk hal yang bersifat vitamin. Oke, berikutnya adalah gagal nafas. Kalau tadi shock berhubungan dengan problem di jantung terutama dan pembuluh darah, untuk gagal nafas ini menggambarkan suatu problem atau gangguan di breathing ya, di paru-paru, terjadi kegagalan dalam pertukaran gas yang disebabkan oleh disfungsi pada salah satu dari ini, dinding dadanya, airway-nya. Airway itu saluran nafas ya, mulai dari mulut, hidung, tenggorokan sampai dengan bronkus, bronchiolis, dan seterusnya sampai dengan alveoli. Alveoli capillary unit ya. Kemudian ada namanya sirkulasi pulmoner, saraf-saraf yang mengatur nafas, kemudian otak juga, sentralnya juga berpengaruh terhadap terjadinya gagal nafas. Jadi kalau ada masalah di satu atau lebih dari poin-poin ini, maka menyebabkan gejala gagal nafas. Untuk gagal nafas ini bisa akut, kronis, atau akut dan kronis. Akut itu misalnya kalau ya ada toxicity di cerebral, ya, pasien habis injeksi opioid, misalnya fentanyl atau morfin, dia nggak bernafas karena batang otaknya terdepres oleh obat tersebut. Atau kronis ya, kronis misalnya pada pasien dengan TBC itu gangguan nafas yang kronis, pelan-pelan perburukan sampai dengan titik tertentu, adaptasinya terganggu di sana. Atau akut on kronis, ya, ini exacerbasi akut itu pada pasien-pasien yang misalnya susah sembuh ya, karena kondisi asma misalnya, ya, dia mulai dari kecil sering asma, kemudian exacerbasi akut, misalnya pas flu, nah, asmanya kambuh, atau pas kecapean, atau pas musim tertentu, musim dingin ya, lebih mudah terjadi exacerbasi dari serangan asmanya. Oke, untuk pembagian gagal nafas sendiri ada tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu yang hipoksemia, jadi gangguannya di oksigen, sedangkan tipe 2 itu hiperkapni, yang bermasalah adalah pengeluaran karbon dioksidanya. Kadang juga terjadi kombinasi di antara keduanya.
Oke, ini patofisiolog dari gagal nafas ya, kegagalan di hipoksemik, ada gangguan di ventilasi maupun perfusi mismatch, shunting dan lain-lain. Oke, untuk manajemennya ABC jangan lupa. RW breathing sirkulasi, pastikan RW-nya memadai, kalau perlu sampai dengan intubasi dilakukan intubasi. Kemudian pastikan suplemen oksigen memadai, ya, diberikan support ventilasi kalau perlu pakai ventilator, kemudian support sirkulasi, ya, obat-obatan untuk jantung, untuk pembuluh darahnya diberikan di sana. Oke, untuk nutrisi dan hubungi dengan respiratory stress ya. Untuk pasien dengan respiratory failure, nutrition terapi memang individualized ya, berdasarkan kondisi masing-masing pasien. Idealnya mau menghitung sampai dengan energi expenditure, dilihat di sana. Kemudian fluid restriction untuk mengurangi odem paru ya, kita harus menurunkan pemberian cairan pada pasien dengan gagal nafas ya, supaya tidak tambah berat beban untuk bernafasnya. Kemudian untuk nutrition supportnya bisa diberikan yang over gastric atau post pyloric NGT ya. Kemudian nutrient dense formula 2 kilokalori per mililiter. Ya, ini kalau untuk sediaan yang homemade atau dapur rumah sakit itu bisa bikin nutrient dense formula ini. Oke, parenteral nutrition support perlu jika risiko aspirasi terlalu tinggi untuk memberikan enteral feeding. Pasiennya mudah kenyang, mudah muntah gitu, hati-hati. Oke, selain shock dan gangguan nafas juga ada kasus yang lain seperti sepsis ini, suatu kontinuum keparahan yang menjelaskan respon inflamasi sistem dan host ya, hubungan yang tidak harmonis antara tubuh pasien dengan kuman di sini. Oke, ini manifestasinya bisa febris, kemudian takikardi, tachipnu, atau PaC 2 kurang dari 32. Dari hematologi ada angka leukosit lebih dari 12.000 dan seterusnya. Oke, bisa karena jamur, virus maupun bakteri. Oke, berikutnya adalah untuk memberikan terapi cairan terutama ketika MAP ya, main arterial pressure-nya sampai dengan dipertahankan di atas 65 dan jangan sampai laktatnya kurang dari ini sudah dua itu sudah sangat rendah, 1,8 sampai 2. Oke, untuk patogenesis sepsis sendiri terjadi infeksi bakterial, kemudian ada respon host yang berlebihan. Host berakibat pada kerusakan seluler ya, karena ketika kuman masuk, maka tubuh itu normalnya memberikan sitokain yang jumlahnya adekuat, tapi pada kasus yang sepsis ini berlebihan responnya, sehingga terjadi over responnya, menyebabkan kerusakan organ sampai dengan kematian. Oke, untuk manajemen sepsis secara umum banyak sekali yang harus kita lakukan. Ada 22 item yang harus kita kerjakan. Bagaimana resusitasi, bagaimana pemberian antibiotik dan lain-lain. Ini beberapa muncul di sini. Identifikasi. Anda bisa lihat di SSC 2021 ya, Surviving Sepsis Campaign, itu menyebabkan penurunan angka kematian karena sepsis di seluruh dunia berturun drastis. Ada poin-poin terapi di sana, bisa dibaca satu persatu. Identifikasi dini, pemberian antibiotik, pengendalian sumber infeksi ya, jangan lupa kalau misalnya pasien dengan ulkus DM ya kita harus segera konsultasi ke dokter bedah untuk melakukan debridement sampai dengan amputasi kalau perlu untuk mengontrol sumber infeksi. Oke, kemudian di resusitasi cairan sesuai hemodinamiknya, manajemen ventilator spesifik di sana. Ini tadi udah. Kemudian bagaimana manajemen nutrisi pada pasien sepsis dan septic shock? Tujuannya adalah untuk memperbaiki wound healing dan menurunkan kecenderungan pasien untuk lebih rentan lagi ya, untuk lebih berisiko terjadi infeksi. Early enteral nutrition ya. Kalau enteral nutrition itu
prinsipnya segera mungkin dimulai sebelum nanti mukosa infeksinya nekrosa di sana. Oke, berikutnya selain tadi disebutkan sepsis, ada juga gangguan ginjal, bisa karena prerenal, vaskular, glomerulus, interstisial, obstruktif, dan seterusnya. Ini macam-macam kausanya. Kalau yang akut ini mendadak, outputnya masih bisa memadai, output urin output turun drastis ya, dan biasanya reversible. Ini paling sering juga karena prerenal, ATN, dan lain-lain. Oke, manajemennya nangani penyebab yang mendasari, hidrasi, ini yang utama yang tensi turun, kasih hidrasi. Diuresis, dialisis, dan transplantasi. Oke, berikutnya untuk gagal ginjal kronis, kalau sudah on hemodialisis, ya, biasanya penyebab paling seringnya ADM dan hipertensi. Manajemennya ya etiologinya masalahnya apa, kemudian diet proteinnya, kemudian obat penurun fosfor atau kalsium untuk menghindari re-feeding syndrome tadi, erythropoietin replacement, dan lain-lain. Oke, kemudian nutrisi dan diet ya, para pasien dengan PKD. Ya, ada beberapa pilihan di sana. Monitor kalori intake-nya, jangan sampai surplus juga ya. Kemudian protein, moderate protein levelnya dilihat di sana tujuannya. Untuk limit terhadap terapi atau intervensi cairannya, kemudian sodium juga moderate. Ya, ini tujuan untuk checkpoint ini ya. Kalau cairan ya 25 sampai 35, kalau protein 0,5 sampai dengan 2 nih. Oke, kondisi neurologis tertentu juga mengaruhi intervensi gizi, bisa karena stroke, infeksi saluran pusat, anoksia cerebri, dan lain-lainnya. Ini banyak dampak yang bisa terjadi karena kelakuan dari tenaga medis ya, untuk kita atau teman-teman petugas yang lain. Ya, ini ada spesifik di sana, misalnya kalau pada pasien dengan eh, kejang ya, kita pilihkan untuk ketogenik diet. Kenapa di sana menarik di sana untuk diberikan ketogenik diet, ternyata dia high fat dan low karbohidrat. Kemudian yang sering kita jumpai lagi adalah ini terapi-terapi di sini ada probiotik, ada fiber, minerals, dan lain-lainnya. Oke, untuk perdarahan dan pembukaan darah ini ada stress ulcer. Ini jadi perdarahan di gastrointestinal, kerusakan inflamasi. Ini menyebabkan absorpsi dari nutrisi yang kita berikan enteral juga akan sangat terganggu di sana. Oke, manajemen utamanya adalah dengan profilaksis. Jangan tunggu sampai muncul stress ulcer baru diterapi. Salah satu profilaksis di sini bisa dengan obat-obatan ya, pantoprazol dan teman-teman, atau ranitidin, atau dengan diet enteral seawal mungkin. Oke, untuk masalah yang sering terkait dengan pemberian nutrisi di ICU, support nutrisi cukup rumit pada pasien kritis. Ya. Banyak kendalanya. Bagaimana kita memprediksi kebutuhan nutrisi dia sebelum sakit, itu harus di scoring kan. Ada NIS score, ada Nutrix score ya, untuk menilai kecukupan gizi pada pasien. Perubahan metabolik yang kompleks pada pasien kritis ya, atau berubah, kirain membaik, kita tahu malamnya cardiac arrest, sering kayak gitu. Oke, malnutrisi tidak selalu karena intake diet yang tidak mencukupi. Ya. Namanya malnutrisi itu bisa kurang, bisa lebih. Kalau kebanyakan nutrisi juga namanya malnutrisi. Oke, kemudian malabsorpsi dan gangguan metabolisme ini turut berperan dalam penanganan kita di intensif. Ya, underfeeding ya, ini kalau pasien sampai underfeeding, energi expenditure pada pasien kritis sulit diprediksi karena tumisnya gagal menyamakan dengan energi expenditure terukur pada sekitar 80% pasien. Oke. Kalau refeeding ini tadi
feeding enteral atau parenteral pada pasien yang sebelumnya malnutrisi, ya. Kelaparan lama, ketika ketemu makanan langsung makan banyak, nanti akan terjadi refeeding syndrome. Overfeeding ini kalau pasien kritis ini mendapatkan nutrisi parenteral biasanya. Kalau nutrisi enteral jarang yang sampai dengan overfeeding. Ya, ini kendalanya overfeeding ini nanti pasien hiperkapni, nafasnya lebih cepat, dan salah satu resikonya adalah kalium atau kapnia, CO2 di dalam darah tinggi sekali sehingga menyebabkan hiperkapnia dan sulit untuk dilakukan weaning ventilator. Oke, dari saya itu untuk materi kedua, ya ini sekitar jam 2-an sudah kita sampaikan materi untuk siang hari ini. Oke, saya rasa itu mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Bisa dimunculkan di chat kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Saya kembalikan ke pengelola pendidikan untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dok.